Kemudian Nabi juga menjelaskan wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapapun yang dibunuh atau terbunuh karena mempertahankan kehormatan keluarganya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Misalnya ada seorang hamba Allah yang istrinya mau diperkosa orang. Lalu dia membela kehormatan istrinya. Karena itu kemudian dia dibunuh atau terbunuh, dia mati syahid. Begitu juga seorang saudara laki-laki yang menjaga kehormatan adik dan kakak perempuannya dari gangguan dan kejahatan orang. Kalau karena hal seperti itu dia dibunuh atau terbunuh, maka dia mati syahid. Jadi menjaga kehormatan keluarga secara hak, secara benar menurut yang ditetapkan oleh Islam, maka kalau dia dibunuh atau terbunuh, dia mati syahid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah mendatangi seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian laki-laki itu mengatakan, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aro'aita, apa pendapatmu, apa pandanganmu, in ja'a rajulun yuridu akhza mali, jika ada seseorang yang berkeinginan untuk merampas hartaku. Jadi ada seorang sahabat laki-laki mendatangi Nabi, khusus bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu jika ada seseorang ingin merampas hartaku? Qala, maka Nabi menjawab, fala tu'tihi malaka, jangan engkau beri hartamu yang mau dirampas itu. Jadi kalau ada orang ingin merampas harta kita secara batil, Nabi bilang jangan kasih, pertahankan hartamu itu. Qala, kemudian laki-laki tadi bertanya lagi kepada Nabi, aro'aita in qatalani, apa pendapatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ia ingin menyerangku atau ingin membunuhku? Qala, Nabi menjawab, qatilhu, kalau dia mau menyerangmu karena ingin merampas hartamu secara batil, serang balik dia. Kalau dia ingin membunuhmu, bunuhlah dia. Qala, kemudian laki-laki itu berkata lagi, aro'aita, apa pendapatmu ya Rasulullah, in qatalani, jika seandainya aku yang terbunuh? Qala, maka Nabi menjawab, fa anta syahidun, maka engkau mati syahid karena mempertahankan hartamu yang ingin dirampas secara batil itu. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi, aro'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qataltuhu, jika orang yang ingin merampas hartaku itu secara batil yang terbunuh?
Qala, Nabi menjawab, huwa finnari. Dia di dalam neraka. Jadi hadis ini menyebutkan satu dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan seorang laki-laki dari kalangan sahabat, di mana dia bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang ingin merampas hartaku dengan batil? Nabi menjawab, jangan kasih. Kalau dia ingin menyerangku dan ingin membunuhku karena aku tidak memberinya, Nabi bilang, serang balik dia. Kalau dia ingin membunuhmu, bunuh dia. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, ingin mencari ketegasan dari Nabi. Bagaimana nasib aku kalau aku yang terbunuh ya Rasulullah? Rasul menjawab, kamu mati syahid kalau terbunuh. Lalu bagaimana nasib dia yang ingin merampas hartaku secara batil itu kalau dia pula yang terbunuh? Kalau dia yang ingin merampas itu terbunuh, dia dalam neraka. Jadi bahasa Nabi itu lugas dan tegas. Siapapun yang ingin merampas harta orang secara batil, kalau dia terbunuh, dia masuk neraka. Siapapun yang dibunuh atau terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Siapa yang mengatakan seperti itu? Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Apa arti semua ini? Artinya yang disebut dengan mati syahid di dalam ajaran Islam merujuk kepada terminologi mati syahid yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang mati syahid itu bukan hanya orang yang terbunuh di medan perang di jalan Allah, tapi juga banyak orang-orang lain yang sudah dijelaskan oleh Nabi tadi. Orang yang meninggal dunia karena taun, karena wabah, endemi maupun pandemi, dia mati syahid. Orang yang meninggal dunia karena tenggelam dari umat Nabi Muhammad SAW, dia mati syahid. Orang yang meninggal dunia karena terbakar, ada kebakaran di rumahnya, kebetulan tengah malam dia dalam keadaan tertidur nyenyak, tidak bisa menyelamatkan diri lagi karena asap sudah penuh, tidak tahu lagi jalan keluar, sehingga akhirnya dia meninggal terbakar bersama terbakar rumahnya. Dia mati syahid. Ada hamba Allah dari umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia karena tenggelam, dia juga mati syahid. Sedang berlayar, tiba-tiba ada kecelakaan di laut, kapalnya tenggelam, dia meninggal dunia. Meninggal dunia tenggelam bersama kapalnya, dia mati syahid. Ibu-ibu yang sedang mengandung anaknya, karena suatu sebab tertentu dia meninggal dunia dalam keadaan mengandung, ibu itu mati syahid. Ibu-ibu yang sedang melahirkan, karena melahirkan itu dia meninggal dunia, ibu itu mati syahid. Ibu-ibu yang sedang dalam keadaan nifas, menunggu masa suci setelah melahirkan selama 40 hari, dia meninggal dunia dalam masa nifasnya, karena pengaruh dari melahirkannya itu, maka dia mati syahid.
Orang yang meninggal dunia karena sakit perut, mati syahid. Orang yang meninggal dunia karena terluka parah pada bagian perutnya, karena ditikam, ditombak dan sebagainya, dia mati syahid. Orang yang terkena wabah kolera, dia kalau meninggal dunia mati syahid. Orang yang mempertahankan hartanya, kalau dia dibunuh atau terbunuh, dia mati syahid. Orang yang mempertahankan kemuliaan dan kehormatan agamanya, kalau dia terbunuh, dia mati syahid. Orang yang mempertahankan nyawanya, darahnya, kehidupannya, kalau dia terbunuh, dia mati syahid. Kemudian orang yang memelihara, menjaga kehormatan keluarganya karena sesuatu yang hak, jika dia terbunuh atau dibunuh, dia juga mati syahid. Jadi ada 13 kelompok hamba Allah yang menurut Nabi, berdasarkan sumber hadis-hadis Nabi ini, di luar yang terbunuh di medan tempur di jalan Allah, mereka juga disebut oleh Nabi sebagai orang yang mati syahid. Yang membedakannya, kalau orang mati syahid di medan tempur di jalan Allah, mereka tidak dimandikan dan tidak dikafani. Mereka disolatkan dan dikebumikan sebagaimana kondisi jasad pada saat dia terbunuh di medan perang itu. Sedangkan mati syahid yang lain berlaku fardu kifayah yang normal seperti biasa. Dia dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan, dia dikebumikan seperti biasa. Sehingga dalam pemahaman fikih, para ulama sering membedakan antara syahidnya orang yang gugur di medan tempur di jalan Allah dengan tipologi mati syahid yang 13 di luar yang satu tadi. Yang 13 tadi sering disebut mendapatkan pahala syahid. Tapi kalau merujuk kepada penjelasan Nabi, Nabi tidak membedakan. Nabi menyebutnya dengan kata syahidun. Baik orang yang gugur di medan tempur di jalan Allah, maupun yang meninggal dunia 13 kelompok di luar itu. Ibu yang melahirkan, sedang melahirkan meninggal dunia, Nabi bilang fahiya syahid. Ibu-ibu yang sedang mengandung, ada janin dalam perutnya meninggal dunia, Nabi mengatakan fahiya syahid. Orang yang meninggal dunia karena tenggelam, Nabi mengatakan syahidun, dia syahid. Tapi untuk memudahkan pemahaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, biasanya ada istilah mati syahid, ada istilah mendapatkan pahala syahid. Tapi dalam terminologi Nabi sama. Nabi menyebutkannya dengan istilah fahiya syahid, fahuwa syahid, syahidun. Artinya sama, mereka itu mati syahid. Dengan kita memahami hal ini, maka kita paham. Tanpa adanya peperangan pun, kita punya peluang untuk mati syahid. Peluang yang mana? Terutama peluang yang paling umum, bisa meninggal dunia dalam keadaan sedang beribadah atau berbuat kebaikan sebagaimana yang dituntun oleh ajaran agama Islam. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan sedang beribadah atau sedang berbuat kebaikan, ya Allah.
Wafatkanlah hamba dalam keadaan sedang sholat ya Allah. Wafatkanlah hamba dalam keadaan sedang baca Quran ya Allah. Wafatkanlah hamba dalam keadaan sedang berzikir mengingat-Mu ya Allah. Wafatkanlah hamba dalam keadaan sedang berselawat kepada Nabi-Mu. Wafatkanlah hamba dalam keadaan sedang berbuat kebaikan sesuai dengan petunjuk yang diajarkan di dalam agama-Mu, ya Allah. Jadi kita bisa bermohon, sebab limit kehidupan itu takdir, tapi cara kematian itu qadha, sesuatu yang bisa diikhtiarkan. Kalau kita kepingin meninggal dunia dalam keadaan sedang beribadah, maka perbanyaklah ibadah. Jangan pernah puas hanya dengan ibadah-ibadah wajib. Tegakkanlah pula berbagai macam ibadah-ibadah sunat. Apakah sholat sunat, apakah puasa sunat, atau apapun yang sifatnya itu mengantarkan kita selalu dalam kondisi sedang beribadah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita karena memang kita berikhtiar meninggal dunia dalam keadaan sedang beribadah atau sedang menjalankan kebaikan sebagaimana yang dituntun oleh ajaran Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.